Dia bilangnya itu nenek saya tuh sakitnya kayak ditarik. Kok kayak ditarik ya? Terus dijelasin, ditariknya itu kayak dari belakang sini sampai ke sini, terus di sini tuh kayak ada yang narik. Saya punya teman dokter, saya sampai tanya, kira-kira seorang dokter apakah mungkin memberikan pernyataan seperti itu? Udah penyakitnya ganti-ganti, terus ada tulisan tidak terdefinisi gitu. Dan teman saya yang dokter bilang kalau seperti itu berarti memang penyakitnya itu yang dikeluhkan itu nggak ditemukan di badannya gitu. Rasanya saya tuh mikirnya ulang tahun itu udah bukan jadi hal yang paling menyenangkan buat saya. Karena setiap memasuki bulan ulang tahun pasti saya ketarik. Apa reaksi kamu saat datang ke tempat Ustadz? Masuk teh. Yang biasanya masuk di mimpi saya masuk ke badan, saya teriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah, terima kasih yang sudah support channel Ria Puspita Official. Nengok dong sedikit ke kiri, ya 100.000. Sombong banget lu, belum 1 juta juga nggak apa-apa. Yang penting 2 akun saya nih yang pernah jadi silver bottom. Alhamdulillah, terima kasih lo supportnya, selalu subscribe. Tontonnya sampai habis, tidak skip iklan, di komen-komen, di like, terus di share-share. Terima kasih banget. Karena kalau nggak ada sahabat mistis, aku nggak jadi apa-apa. Kalau nggak ada kalian, aku nggak bisa apa-apa. Dan nggak ada yang duduk di sini. Yang lagi sakit kita doain biar cepet sembuh, biar bisa aktivitas lagi kayak sedia kala. Yang suka komen teh rezekinya nih lagi seret banget tahun ini sama, tapi kita doain biar dari penjuru manapun, dari kanan kiri depan belakang, dari selatan barat timur, Allah kirimkan rezeki dalam bentuk apapun, amin ya robbal alamin. Nah, kita kenalan sama narasumber kita kali ini. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Boleh kenalan dulu nih sama sahabat mistis, siapa namanya, dari mana sayang? Perkenalkan, nama saya Dinda dari Semarang. Wah, jauh. Jauh perjalanan seharian ya. Iya. Nginep dulu atau langsung ke sini? Nginep dulu. Oh, nginep dulu baru ke sini ya Dinda. Iya. Ya. Dinda sehat hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat. Oke. Kita tanya hari ini dulu. Iya. Yang kemarin kita baru nanti ceritain. dulu. Hari ini sehat rasanya? Sehat alhamdulillah. Pink, cute, tapi ada sesuatu yang menggetarkan badan saya. Boleh cerita, Dinda pasti punya pengalaman. Kita ceritain dari mulanya kayak gimana, awalnya kayak gimana, sok boleh. Jadi pertama kali itu tahun 2021, kita flashback dulu ya teh. Nenek saya itu sakit selama 2 minggu berturut-turut, tapi sakitnya itu selalu di atas jam 12 malam ke atas sampai nanti menjelang subuh baru berhenti. Sudah cek ke dokter manapun, tidak ada sakit yang terdeteksi. Kalaupun ada terdeteksi, itu pasti ganti-ganti. Kadang mah, kadang syaraf, bahkan sampai yang terakhir, dokter yang terakhir itu bilang, mending pakai daun bidara aja. Dokter yang nyaranin? Iya, dokter yang terakhir. Setelah 2 minggu ganti-ganti dokter bilang mending pakai daun bidara aja. Tapi waktu itu kita taunya itu hanya bercandaan. Karena kan nggak ada kepikiran ya teh ya, maksudnya nenek juga orang baik, mikirnya nggak mungkin lah kayak gitu. Tapi ternyata kebetulan salah satu di keluarga saya itu ada yang bisa melihat seperti itu. Hari Senin pagi setelah sholat subuh saya itu tahu kalau nenek ini sakitnya nggak wajar. Ada yang mengirim karena dendam, tapi masih belum tahu dendamnya karena apa, pelakunya siapa, orangnya siapa, masih belum tahu. Sampai akhirnya tidak di Semarang, jadi langsung itu karena dikabarin ini nenek sakit, jadi akhirnya ke Semarang, terus dilihat ternyata memang benar, tapi memang belum kelihatan ada motif apa di balik ini. Hari Senin
saya lihat, jadi saya kan sempat ngobrol Senin itu ngobrol sama nenek, bahkan biasanya nenek itu sakitnya itu dari jam 12 malam ke atas. Tapi nggak tahu kenapa hari Senin itu nenek itu sakitnya dari jam 10 pagi terus seperti itu. Bahkan udah dikasih obat macam-macam, obat pereda nyeri, obat emah, obat pusing semua sampai dosisnya dinaik-naikin itu nenek masih bilang sakit. Bahkan mama saya itu sempat tanya, sakitnya itu kayak apa sih? Dia bilangnya itu nenek saya tuh sakitnya kayak ditarik. Kok kayak ditarik ya? Terus dijelasin, ditariknya itu kayak dari belakang sini sampai ke sini, terus di sini tuh kayak ada yang narik. Kita bingung lagi, ini sakit apa ya? Terus akhirnya disarankan sama dokter, oh coba ke internis aja. Internis itu untuk organ dalam. Nanti di situ akan kelihatan karena sudah dideteksi tidak ada sakit apa-apa. Keluhan, misalnya keluhannya itu sakit apa tapi nggak sesuai dengan rekap medisnya. Jadi akhirnya mau ke internis hari Selasa. Tapi ternyata qadarullahnya hari Selasa dini hari nenek saya dinyatakan meninggal dunia sebelum sempat ke internis. Kita semua di situ bingung. Ini ada apa ya? Kok baru dinyatakan ada sakit gangguan yang nggak wajar? Bahkan dokter terakhir sampai bilang ini pakai daun bidara aja, belum diapa-apain, belum sempet ke internis, tiba-tiba udah dipanggil sama Allah. Pada saat itu kita masih meraba ini tuh siapa? Maksudnya kenapa? Wong nenek itu nggak ada, oh bukan orang jahat. Bahkan ketika nenek saya meninggal, hampir semua orang yang datang layat itu bilang menceritakan kebaikan nenek selama hidup. Bahkan bisa dibilang nenek saya adalah orang yang sangat taat beribadah. Ibaratnya semua sholat sunnah itu dijalanin. Bahkan ketika masih sakit masih puasa Senin Kamis. Sampai kita semua cucu-cucu anak bilang, udahlah mending gak usah puasa Senin Kamis karena kan kondisinya masih sakit. Ya, tapi ternyata nenek masih. Tapi terus setelah 2 minggu itu memang enggak. Nah akhirnya kita penasaran kan siapa, tapi di situ kan kalau orang meninggal itu kan BPJS-nya itu mau ditutup kan karena harus dilaporkan sudah meninggal. Yang kebetulan menutup itu saya. Di situ saya tahu ada histori rekap medis. Di situ ada rekap medis. Akhirnya saya penasaran, ini tuh sakit apa sih ketika di dokter? Benar, saya buka, saya masih ada ya screenshotannya itu. Jadi di situ tertulis penyakitnya itu kadang syaraf, kadang mah, tapi sampai dokter itu ada tulisan tidak terdefinisi, tidak teridentifikasi. Saya punya teman dokter, saya sampai tanya, kira-kira seorang dokter apakah mungkin memberikan pernyataan seperti itu? Udah penyakitnya ganti-ganti, terus ada tulisan tidak terdefinisi gitu. Dan teman saya yang dokter bilang kalau seperti itu berarti memang penyakitnya itu yang dikeluhkan itu nggak ditemukan di badannya gitu. Kita tuh masih penasaran dan kebetulan memang nggak kelihatan, cuman taunya pokoknya dendam aja. Nah kebetulan qadarullahnya saya juga nggak tahu kenapa diberi jalan ya, alhamdulillahnya. Papa saya itu ada temen yang ponakannya itu bisa melihat. Kita belum cerita panjang lebar, kita hanya cerita papa saya mertuanya sakit, terus kira-kira wajar atau tidak. Baru cerita sampai situ dia langsung bilang kalau tidak wajar. Nenek saya meninggal karena disantet. Pelakunya ada di sekitar kita semua. Kita bingung, loh maksudnya di sekitar siapa? Kita bingung lagi, sebentar ini kok jadi, karena kan kita pikirannya oh mungkin orang lain ya, gitu orang kan jauh, ya iya pikirannya gitu. Ini siapa ya? Terus akhirnya dia bilang bahwa pelakunya ini dendam karena harta. Karena harta, terus dia juga bilang kalau ini sudah tahunan. Tapi selama 2 minggu itu memang diperbarui. Saya nggak ngerti kenapa yang 2 minggu itu memang kenceng-kencengnya sampai akhirnya nenek saya qadarullahnya dipanggil sama yang di atas. Terus dia juga bilang bahwa pelaku ini memang sudah lama menggeluti ilmu hitam, bahkan melakukan sendiri beberapa ritual yang dilakukan untuk kebutuhan dia gitu. Dia punya, saya sebutin aja ya, dia punya ular besar yang selalu ada di kaki kiri dia.
Terus orang itu juga bilang kalau dia ada ular yang selalu di rumah dipendamkan. Biasanya kalau orang yang kayak gitu pasti selalu ada ya di rumah. Dan itu ularnya itu bisa jadi besar teh. Jadi yang awalnya kecil, kalau kata orang itu kecil nanti jadi besar. Terus bahkan orang yang bisa lihat ini juga bilang kalau sebenarnya hewan peliharaan yang dipelihara sama orang ini tuh ketakutan, karena ya namanya orang punya ilmu pasti ada lemahnya. ya, dan apa ya, kayak gangguin peliharaan jatuhnya. Kita masih kayak nggak mungkin. Yang kita lihat selama dia di sekitar kita, dia kan masih kerabat. Yang kita lihat dia baik, dia tidak ada, ya maksudnya nggak ada yang kejahatan yang gimana kelihatan, nggak ada. Akhirnya kita penasaran, kita ke ustadz, kita cari ustadz. Belum cerita panjang lebar, baru cerita waktu itu yang kesana mama saya sama papa saya, cerita ini ibu saya kok seperti ini. Langsung orangnya bilang, ibu mah pelakunya mah ada di sekitar. Loh, kok sama? Bilang lagi, orang ini sudah dendam lama karena punya harta apa yang mau diwariskan, kok sampai jadi disantet begitu. Masih penasaran lagi, kita tanya lagi sama orang dan selalu mengarahnya ke sama. Sampai akhirnya mama saking penasarannya, mama itu sholat tahajud, sholat malam semua dilakukan karena ya saya nggak tahu ya, tapi katanya kalau orang yang sudah meninggal dan meninggalnya itu karena disantet, katanya tahu memang disantet dan tahu pelakunya itu siapa. Tapi ikhtiar aja lah ya, pokoknya mama berdoa sampai hampir beberapa bulan setelah berdoa itu mama dimimpiin sama nenek. Jadi tanya, apa benar memang meninggalnya karena disantet? Iya. Terus ngomong lagi, pelakunya ini gitu ya. Iya. Terus terus nenek bilang ke mama, tapi nggak apa-apa, mami mah udah ikhlas. Memang nenek saya tuh orangnya ikhlas banget, sabar gitu, nerima lah. Setelah bilang itu, nenek bilang tapi minta tolong dilepas ikatannya. Berarti kan jadi korelasinya jadi sama ya, ketika masih hidup nenek bilang ditarik, dan ketika masuk mimpi nenek bilang tolong udah ikhlas sih tapi ini gantung soalnya ikatannya belum dilepas. Dan mama itu kayak diliatin ikatan tali simpulnya. Jadi di talinya itu di dalamnya ada rambut, ada foto, ada paku karat, terus talinya itu tali pocong, ada yang ditanam di perut nenek, tapi ada juga yang diikatkan ke keranda jenazah, mungkin ketika dia ritual ya. Jadi nenek seperti memperlihatkan seperti itu, tapi kan mama bingung gimana caranya melepas. Akhirnya kita wallahu alam udah, kita berdoa aja, berdoa. Setelah beberapa minggu gantian saya yang mimpi. Nah jadi ketika nenek saya meninggal sampai suka mimpi-mimpi gitu kan, nenek saya tuh kalau masuk mimpi itu cuma pakai daster terakhir ketika meninggal. Oke, pakaian yang terakhir. Iya, pakaian terakhir. Tapi setelah mama berdoa minta sama Allah dilepas ikatannya karena Mimi memang mintanya seperti itu, akhirnya masuk ke mimpi saya bilang makasih. Jadi saya itu ketemu sama nenek saya dalam keadaan sudah menggunakan baju pergi berhijab. Jadi selama ini ya kan meninggalnya di rumah ya, jadi ya pakai baju biasa gitu. Nah kalau yang ketika bilang makasih itu sudah pakai baju pergi seperti itu. Tapi nenek bilang hati-hati, bahaya. Saya masih nggak ngerti bahaya apa. Dan setelah mama setelah berdoa yang untuk minta dilepas, terus nenek saya juga udah bilang terima kasih, teror nggak pernah berhenti teh. Padahal itu udah dikasih warning ya. Iya, nenek udah bilang hati-hati orang ini berbahaya karena dia kerap ada di sekitar kita semua dan tidak terlihat kejahatannya. Terus teror tidak pernah berhenti, itu gantian teh. Jadi kan memang yang tahu itu keluarga inti saya. Nah, kita bingung mau bilang ke semua. Ini nggak ada buktinya teh. Santet itu bahkan ketika
bilang gitu ya, ini ada yang ngerjain gitu. Ada yang nggak percaya teh. Pro kontra lah. Iya, bilangnya gini, memang kalau sakit mah itu sakitnya di atas jam 12 malam. Terus memang kalau sakit mah itu rasanya memang kayak mau ditarik-tarik. Tapi kenapa kok sampai dokter bilang daun bidara? Pertama, kedua, kenapa kok sampai di rekap medisnya tidak ada? Bahkan saya udah tanya sama dokter, temen saya yang tahu lah seperti apa kerja dokter. Akhirnya kita udah pendem dulu, jangan ngomong dulu karena nenek juga udah bilang bahaya, ini nggak bisa. Saya dimimpiin ada sosok hitam yang selalu ngikutin dan rasanya tuh kayak apa ya, kalau misalnya saya jalan gitu ya, di belakang tuh kayak ada yang mau nusuk. Jadi setiap tidur malam tuh gitu, sampai saya tuh nggak berani tidur di atas di bawah jam 12 malam. Karena pasti kayak gitu rasanya. Dia neluh berarti. Iya kayak gitu. Nah udah, dan itu gangguannya nggak cuma ke saya, kadang ke mama, kadang ke kakak. Kayaknya yang nggak terlalu papa, karena kan ini kan dari keluarga mama ya. Jadi papa itu nggak terlalu kena gitu. Jadi kita bertiga. Cuman kalau dibilang papa kadang sakit, iya kadang sakit, tapi tidak se ekstrim kita bertiga. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk menjauh dari keluarga besar karena kita bingung teh mau bilang nggak ada bukti. Kalau itu bener disantet aja nggak ada yang percaya, apalagi kita bilang kalau kita sakit pelakunya nggak bisa kan, nggak mungkin, pasti nggak ada yang percaya. Orangnya pasti tidak akan mau mengaku, dia bisa dengan gampang mana nggak ada buktinya, pasti dengan mudah. Terus akhirnya kita menjauh ya karena kita udah dibilangin kan untuk hati-hati. Nah di tengah-tengah seperti itu, saya kan sering nih mimpinya tuh sama teh. Jadi sosoknya itu manusia, terus pakai topi hitam, pakai jaket hitam, pakai celana hitam. Dia selalu ngikutin. Bahkan dia punya sosok besar yang setiap kalau misalnya saya itu tiba-tiba mau disuruh mimpi mau beli makanan atau apa, tiba-tiba saya selalu ditarik itu. Tapi 2022 pertengahan, sekitar mungkin bulan Agustus atau September, ada mimpi yang lain yang saya ngerasa ini bukan orang yang kemarin nih. Karena kenapa saya bilang gitu, ini adalah sosok besar, jadi rambutnya itu gondrong apa sih kayak keriting kayak gitu, matanya merah, dan di mimpi itu dia selalu banting-banting saya. Saya dilempar, saya dibanting. Tapi nggak tahu kenapa perasaan saya itu bukan orang gitu, ini orang lain. Saya masih nggak ngerti. Saya sering mimpi seperti itu sampai akhirnya memutuskan untuk mau ke ustadz yang pernah bantu nenek waktu itu. Mau ditanyakan ini tuh sebenarnya apakah orang yang sama atau orang bukan lain. Betul. Ketika ditanyakan, ternyata ustadznya bilang bukan, ini bukan orang yang sama, ini dari lagi tapi yang berbeda. Lah motivasinya apa? Ustadznya belum tahu motivasinya apa, tapi ustadznya cuma bilang nanti kalau ada masalah keluarga yang menyelesaikan itu ini, jadi makanya dimimpiin terus. Menyelesaikan masalah apa? Saya bingung karena kemarin aja belum selesai, ini ada lagi. Bingung, ini masalah apa ya? Ya Allah, udah. Terus semakin kesini-sini, saya semakin kayak ngerasa ada clue kecil. Jadi misalnya saya itu dilempar. Jadi kalau ini sistemnya saya dilempar dari jurang, dari tebing. Tapi nanti saya bangun lagi. Saya mesti lari kan, kejar-kejaran. Saya kadang suka ngeliat ada papa di situ. Terus papa itu kayak mau nolongin tapi nggak bisa. Sampai yang terakhir, yang saya ingat ada kerabat di situ, beberapa kerabat. Ada peti mati, di sebelahnya itu ada jenazah pocong. Saya dilempar ke rumah itu, rumah kosong itu, dikerubungi dengan kerabat itu, terus tiba-tiba saya disuruh pindahin pocongnya ke peti matinya. Oke. Tapi saya nggak mau. Saya dimarahin. Kamu tuh anak kecil harus mau. Enggak, aku nggak mau. Saya bilang gitu. Saya dipaksa teh. Saya lari ditarik. Tapi saya mikir enggak. Aku nggak boleh mindahin pocong ini. Bahkan saya sampai nanya, loh, kenapa kok aku harus mindahin? Aku tuh nggak kuat mindahin jenazah ini ke peti ini.
bukan urusan aku dan ini jenazah siapa gitu. Tanya tapi dia bilang tetap gak boleh, pokoknya harus kamu. Saya gak mau, akhirnya saya kebangun. Wah ini saya udah bingung, ini kenapa? Nih udah besoknya saya sholat duhur, itu siang benderang ya, bukan malam mencekam, enggak siang. Saya sholat duhur, saya ngerasa kayak ada yang nabrak dari belakang. Oke. Jadi saya baru rakaat pertama, baru Allahu Akbar gitu, wah kayak ditabrak deg gitu, terus pusing. Rasanya kayak udah mau pingsan dan saya gak bisa lanjut sholat. Tapi saya mikir gini, ya Allah saya cuma mau sholat. Kalau misalnya sakit, tapi biarin saya sholat duhurnya selesai dulu. Saya mikirnya gitu. Wah nahan teh, jadi itu kan dari rakaat pertama ya. Jadi wah rakaat kedua, rakaat ketiga saya nahan. Saya gak kuat, saya bilang mama, Ma ini kena apa ya kok sakit ditabrak dan rasanya bukan pusing tapi kayak vertigo tapi bukan gitu. Udah kayak gitu akhirnya tanya lagi ke ustadz itu dan ternyata benar memang ada sosok tinggi besar warna hitam tapi juga warna putih, tapi bukan putih baik ya, kayak putih tapi nanti ya hitam juga ujung-ujungnya. Terus ini kenapa? Ya udah Bu, coba gimana kalau misalnya dibawa ke saya bantuin. Kasian soalnya sakit anaknya. Belum itu malamnya belum mau ke sana, kan mau ke sananya besok. Aduh malamnya saya itu panas dari kepala sampai bawah sini. Wah, panas kayak ada yang api ngebakar di sini dan itu nggak berhenti. Terus saya tuh geter badannya, terus rasanya kalau bisa saya bilang saya kayak mau mati. Yang saya rasain pada saat itu, saya sampai bilang sama Mah, aku nggak kuat, kayak mau hilang, aku bilang gitu. Terus nggak boleh, ayo bawa bacaan gitu kan. Terus baca, wah udah semua itu ngariung gitu kan, papa sama kakak baca. Semakin saya baca, semakin saya panas, semakin saya teriak, sampai mama udah panik. Akhirnya ditelepon, ustadznya kan bisa ditelepon. Ini gimana ini? Terus akhirnya dibantu dari jauh. Tapi ya hanya bisa selesai pada malam itu aja teh. Besoknya mau ke sana, setelah juga. Mau ke sana malah saya dapat serangan. Jadi gini, saya kan saya baru tidur. Saya tuh ada kucing banyak, ada di kamar depan, kamar sana. Nah di samping saya tuh suka ada kucing. Nah saya nggak ngerti posisinya tuh gimana. Tiba-tiba kucing yang lagi di ruang TV itu masuk ke ruang kamar saya tidur, nyerang kucing saya yang satunya, digigit kayak mau dibunuh. Iya. Saya kaget, saya bangun, saya nggak mikir ya harusnya kalau misah kucing kan jangan langsung pakai tangan, tapi saya ngeliatnya itu kayak mau mati teh kucing saya yang satunya. Jangan, ini saya giniin, wah dia gigit tangan saya dan sampai sekarang tangan saya yang ini tuh masih bisa dibilang sarafnya udah nggak terlalu berfungsi dengan baik. Jadi segini tuh darah saya ngocor, kalau bisa dibilang nggak mungkin. Jadi kucing saya itu nggak pernah sekalipun menggigit manusia karena dia itu baik banget, jadi nggak mungkin ngelakuin hal itu. Tapi nggak tahu kenapa, karena hari itu tuh saya memang sekeluarga mau ke ustadz karena kemarin malam ada kejadian itu. Jadi kayak dicegah mungkin ya, kan pasti nggak mau ya saya diberesin. Ada aja lah halangannya. Iya, jadi nggak mau diberesin, sakit sampai wah darah saya itu kayak gitu. Terus rasanya udah keliangan balik kayak waktu sholat duhur kemarin. Saya udah, Mah ini kayak kemarin lagi lah, gimana, ayo. Tapi saya ngerasa ini kalau saya pingsan kayaknya saya hilang. Karena rasanya bukan pingsan biasa. Terus wah darah saya udah kayak gitu sampai jadi gak berhenti kayak keran bocor aja. Iya, dan bahkan itu ada fotonya ya. Orang bisa teman-teman saya yang tahu kan, saya kan kalau ketemu teman kan otomatis masih kelihatan dong itu bekasnya kayak gini. Kamu mau bunuh diri apa gimana, kayak orang nyilet. Terus udah kayak gitu, tapi saya hari itu bilang ke mama, enggak Mah, ini harus tetap ke ustadz karena ini harus selesai. Ini sengaja Mah, pasti pingin aku sakit supaya aku enggak ke ustadz, mikirnya kan gitu. Tetap teh, jadi dengan kondisi wah berdarah-darah gitu, diobatin, saya tetap ke ustadz. Di sana ya otomatis bereaksi ya karena udah
Seperti itu. Apa reaksi kamu saat datang ke tempat Ustadz? Masuk teh, yang biasanya masuk di mimpi saya masuk ke badan, saya teriak. Saya kayak, udah kayak gitu, dan ternyata ini adalah semacam apa ya, saya nggak bisa bilang ini leluhur karena menurut saya ini bukan leluhur karena ini jahat. Tapi ini seperti dari yang ingin ke salah satu anggota keluarga saya tapi nggak bisa, akhirnya malah ke saya juga nggak paham gimana, tapi intinya dia merasa bahwa saya ini menghalangi, padahal saya nggak ngerasa ngehalangin apapun, saya juga nggak ngelakuin apapun, ya yang saya rasain saya cuma mimpi-mimpi itu aja gitu. Terus diobatin tapi bereaksi teh, bahkan saya itu sampai dibacain surat al-jin, terus diminumin segala macem karena kan untuk ayo minum air minum, karena kan kalau kemasukan gitu energinya habis, lumayan menguras. Terus saya teriak sampai kayak gitu, terus ustadznya dikasih tahu kalau kayaknya ini ada yang harus dioles, jadi abu areng itu yang hitam dioles ke wajah, dan yang saya rasain ketika abu itu dioles ke saya kayak kulit melepuh karena panas sekali, padahal gak ada bekas api, nggak ada, bener-bener hanya abu aja gitu, tapi sakit banget. Terus udah itu berapa jam sampai akhirnya keluar. Setelah keluar ustadznya bilang tapi ini belum selesai, dia masih mau mengincar. Lah terus selesainya kapan? Saya nggak tahu, bahkan ustadznya ini sampai udah kewalahan, sampai nggak ngerti cara ngebersihinnya gimana karena ini energinya terlalu kuat dan merasa saya ini anak kecil yang mengganggu, padahal saya juga nggak ngerti mengganggu dari mana, saya nggak mengganggu gitu. Oke. Iya, dia yang saya dengar sempat ketika saya bereaksi, saya dengar dia bilang kamu anak kecil ngapain ikut campur. Tapi saya nggak ngerasa ikut campur, terus saya bingung, ikut campur dari mana? Kamu nggak usah ngehalangin, mending kamu ini deh pergi. Tapi kan saya nggak ngerasa ngehalangin apapun, jadi saya nggak ngerti. Terus udah kayak gitu, akhirnya pulang kan, dia udah pulang ke rumah, tapi teror nggak berhenti teh, semakin. Jadi misalnya saya tidur malam itu udah ada, misal saya itu mimpi gitu ya, kayak di kereta, saya lihat di kaca itu dia bilang pakai tinta merah, dia tulis kamu pasti tahu aku siapa, tapi mau kemanapun kamu lari aku pasti selalu tahu kamu di mana. Saya udah ini kenapa kayak gini, terus ngancem, dan itu terus berlangsung seperti itu sampai puncaknya saya mau ulang tahun ke 23 itu 2022, saya mau ulang tahun itu gangguannya makin kenceng sampai saya tuh udah yang pasti teriak-teriak kayak gitu. Nah ketika lagi diganggu seperti itu, papa itu ada info lah ya, pokoknya kalau salah satu itu ada kejadian yang persis seperti yang saya alamin waktu saya bereaksi, dari suara teriakannya, dari suara kesakitannya, bahkan apa yang dilakukan sama persis seperti yang saya lakukan waktu saya bereaksi. Di situ kita semua cuma bisa diem karena kok jadi kayak gini kenapa, tapi udahlah ya kita ikhtiar doa, semua dibaca teh. Jadi kita itu setiap hari baca Yasin, baca zikir Nabi Yunus, semua dibacain karena mikirnya saya nggak bisa kayak gini terus setiap malam ditarik, dan itu rasanya kayak jadi kalau mimpi itu kan ya udah mimpi gitu ya, kadang udah jam 12 malam ke atas pun saya diem gini kayak ada yang narik teh, jadi aduh ini apa ya. Jadi kayak di sini tuh di atas ini kayak tarik gitu kan sakit, terus kadang di sini juga ada yang besar gitu, jadi sakit banget rasanya. Dan itu berlangsung setiap hari sampai mau menjelang ulang tahun saya pun makin parah seperti itu. Nah akhirnya terlewati, ulang tahun saya berhenti tuh teh, setelah 1-2 bulan setelah saya ulang tahun itu semua berhenti. Tapi kan saya jadi punya trauma ya teh, pasti saya takut karena setiap tidur saya selalu mikir kalau saya tidur bisa bangun gak ya, karena setiap saya tidur saya pasti selalu ditarik kayak gitu. Bahkan itu setiap tidur?
Iya, jadi setiap tidur di bawah jam 12 malam pasti saya kayak Pasti. gitu. Pasti sampai saya itu pernah nggak berani tidur, jadi tidurnya habis subuh teh. Itu berlangsung selama 1 minggu. Tapi saya mikir, saya pingin normal, saya nggak mau kayak gini terus. Karena kan merusak tubuh juga. Terus ya nggak enak ya teh, masa tidurnya habis subuh kan pusing ya kalau misalnya nggak tidur itu. Sering kayak gitu dan mimpinya itu terus mengancam. Jadi dia bilang mau kemanapun kamu lari, pokoknya aku bakal tetap kejar kamu, selalu seperti itu. Saya ditarik-tarik, bahkan udah yang diem aja kadang ketarik, sampai udah di fase kayak gitu. Nah udah masuk 2023, menjelang saya ulang tahun di bulan kelahiran saya, keulang lagi teh. Jadi yang tadinya udah redam nih, misalnya Udah selama mulai beberapa reda. bulan udah reda gitu kan, memasuki bulan kelahiran gitu lagi. Wow, mimpi lagi, ditarik lagi, sampai mesti kan kalau kayak gitu kan badan geter ya, terus nangis pastikan karena ya Allah kok ngulangin kayak gini lagi ya. Sampai rasanya saya tuh mikirnya ulang tahun itu udah bukan jadi hal yang paling menyenangkan buat saya, karena setiap memasuki bulan ulang tahun pasti saya ketarik. Dan udah kayak gitu kamu doang lagi yang Iya, ngerasain. iya. Terus-terusan lagi. Iya, terus-terusan, terus bahkan rasanya kayak wah nggak mau ulang tahun aja deh, soalnya kalau setiap masuk bulan ulang tahun pasti ketarik-tarik kayak gitu. Terus tapi kan mama semua pasti nguatin, nggak boleh gitu, kamu itu harus kuat, yang bisa melawan ya hanya diri kamu sendiri, kamu harus kuat, jangan mau kalau misalnya ditarik jangan mau lemah intinya gitu. Tapi kan ya namanya manusia pasti kalau pas lagi diem gitu pasti kan ada kepikiran ini sampai kapan ya. Sebenarnya saya udah nggak tahu rasa sakitnya, saya udah nggak ngerasain karena setiap hari digituin kan udah nggak sakit. Iya, lama-lama kebal. Iya, gitu. saya juga udah nggak punya rasa marah. Nah, Yang awalnya saya emosi waktu pertama kali, udah apa sih kayak gini, saya udah nggak punya. Tapi yang saya rasain cuma satu, capek. Saya capek karena setiap saya tidur saya digituin. Setiap mau ulang tahun yang semua orang mungkin menyambut ulang tahun dengan sukacita, saya nggak sama sekali, saya nggak seneng sama ulang tahun karena kayak gitu. Terus udah berlangsung seperti itu, tapi ketika udah selesai bulan ulang tahun, selesai Biasa lagi. udah biasa lagi, normal semua, everything is fine gitu, semuanya udah nggak apa-apa. Sampai akhirnya masuk 2024 ada tingkatan yang lebih parah. Jadi ketika mulai, biasanya kan pas di bulan kelahiran nih, ini 1 atau 2 bulan sebelum bulan kelahiran itu mimpi lagi tapi lebih parah. Jadi saya dimasukin ke tempat yang kayak ada banyak lilin, terus saya di tengah-tengah, terus kayak ada nyanyian gitu, saya dibacain apa saya nggak ngerti. Terus saya setiap mau lari saya pasti masuk lagi ke lingkaran itu udah. Terus nanti kadang besoknya itu saya ketemu sama sosok besar yang di depan saya gitu, terus saya lari, saya ditarik, terus tiba-tiba saya selalu dimasukkan ke tempat yang hampir bisa saya bilang seperti tempat ritual kayak gitu. Ini terus saya bingung, ini kenapa ya? Apa memang ini tuh lagi sekarat orangnya atau apa, kok rasanya saya ini kayak suruh ngegantiin dia yang sakit gitu. Karena ketika saya dikirim saya rasa sakitnya itu, saya tuh ngerasa kaki saya sampai sini tuh buntung. Dan kenyataannya memang orang tersebut kakinya sudah tidak bisa digerakkan dengan sangat sempurna, rambat-rambat gitu kalau jalan. Terus udah kayak gitu, semakin sering juga kalau misalnya diem gini saya ngeliat ke atas, saya ngerasa kayak ada yang udah nungguin, besar tapi rasanya kayak mau narik keluar dari mulut. Kayak gitu, rasa sakitnya kayak gitu. Itu berlangsung selama 2024 sebelum mau bulan kelahiran. Tapi udah berhenti tuh teh, udah saya kira oh ya udahlah ya, jadi udah kayak rutinan ya teh, tahunan ya, kalau setiap mau ulang tahun ada aja kejadiannya. Sampai yang tadinya marah, kesel, sakit jadi ketawa karena lucu ya, setiap mau ulang tahun orang mah seneng-seneng, aku mah enggak, aku mah kayak gini. Tapi karena udah lewat kan jadi kayak ya udahlah, diketawain aja lah, gimana lagi kan nggak tahu soalnya apa lagi. Terus udah masuk 2025, biasanya udah fine 1 bulan, setelah 1-2 bulan biasanya udah fine. Itu nggak tahu kenapa memasuki Februari tengah itu saya sakit mah nggak sembuh-sembuh teh. Saya udah kasih obat mah dari macam-macam obat mah, dari yang cair, yang dikunyah, semua. Iya udah, karena memang saya punya mah kan mikirnya kalau saya pribadi kalau sakit
sakit beneran. Saya nggak mau langsung mikir, oh ini sakit dibikin. Enggak, saya selalu berpikiran, oh ini sakit beneran. Ini harus medis gitu. Saya udah sampai periksa ke dokter kayak gitu, tetap aja bilangnya cuman mah. Tapi kok dikasih obat mah nggak sembuh-sembuh ya. Bahkan malah rasanya tuh makin hari saya kalau makan muntah. Jadi mahnya udah sampai yang kayak ke GERD gitu. Jadi keluar. Saya udah gak bisa makan teh karena setiap masuk keluar. Mau masuk roti 1 suap 2 suap keluar. Saya udah gak bisa makan. Saya bingung ini kenapa kok udah sampai kayak gini. Mikirnya kan pasti udah macam-macam ya. Apa ini udah saatnya ya, karena udah bertahun-tahun seperti ini tidak ada solusi. Iya, tidak ada perubahan. Ya memang kalau dibilang mengurang karena mungkin keluarga berdoa itu tadi kan ya. Jadi setiap hari selalu berdoa. Tapi setiap masuk bulan ulang tahun kekuatannya gitu terus gitu. Nah ini kok ada yang berbeda. Nggak masuk bulan ulang tahun kok kayak gini. Nah udah kayak gitu saya baru sembuh itu sakit mah itu 2 minggu. Terus udah fine. Ternyata ketika puasa kemarin kan bulan Maret ya. 1 bulan saya mah. Jadi saya itu kalau full. Jadi saya ada bolongnya. Sampai nggak bisa puasa, ada beberapa karena udah nggak kuat mau pingsan, mau leles gitu udah nggak bisa. Jadi sampai saya tuh kalau sahur makan obat mah, minum madu 2, terus baru makan. Karena kalau nggak gitu nanti saya nggak kuat. Begitupun dengan buka puasa. Jadi yang biasanya 1 bulan full orang Ramadan kan harusnya wah menikmati gitu ya. Enggak, saya tuh kayak anak kecil nungguin buka kapan. Karena perut tuh udah melintir yang sakit banget. Sampai bingung udah dikasih obat kayak gini tetap. Nah terus di Ramadan itu kan ada 10 hari terakhir Ramadan. Biasanya kan 10 hari Ramadan itu terakhir itu kan harusnya malam yang sakral karena Lailatul Qadar ya. Enggak teh, saya malah digarapnya habis-habisan. Saya ngerasanya saya mimpi yang lebih parah lagi. Jadi kalau kemarin kan ritualnya ya udah ya kayak dimasukin gitu. Enggak, ini udah diomongin. Jadi saya dimasukin ke rumah kosong, ada ruangan, ada lilin-lilin seperti itu. Saya di tengah, dia gini. Emangnya kalau kamu udah sering baca-baca, dia gak mau nyebut Allah, kayaknya dia panas teh, kan dia gak mengakui ya. Emangnya kalau kamu udah baca-baca melakukan apa yang selama ini kamu lakukan, kamu selamat? Saya jawab iya. Wah di situ lilinnya langsung goncang semua di mimpi, wah goncang semua. Terus dia bilang lagi, emangnya kamu kira dia mau bantuin kamu? Iya. Kan saya punyanya Allah, kamu bukan pengikut Allah. Wah marah teh, wah saya ditarik. Jadi mimpi kayak gitu. Besoknya saya mimpi lagi kayak ada dipan dari kayu. Terus tapi yang saya lihat itu pertama kali waktu saya lihat itu rasanya kayak kasur yang eksklusif, yang bagus, yang empuk gitu. Terus saya disuruh tidur di situ. Saya nggak mau. Saya udah feeling, wah nggak, ini kenapa nih tiba-tiba ini udah disiapin tempat sama. Kan ini ceritanya di mimpi ini disiapin kasur, kamu tidur sini ya nanti gitu. Saya nggak mau teh, entah kenapa feeling saya nggak mau. Nah tiba-tiba saya nengok ke sana, perasaan di mimpi saya balik lagi, ternyata itu bukan kasur eksklusif, itu cuman kayu, di atasnya ada kain jarik gitu. Ya itu saya mau disuruh tidur di situ, terus saya nggak mau. Wah saya lari, tarik lagi. Jadi kalau narik udah pakai rambut gitu ya, tarik, saya lari. Terus saya bangun, besoknya saya mimpi lagi. Saya sampai bilang sama mama, ini kenapa ya 10 malam Lailatul Qadar harusnya kan hikmat gitu ya. Ini mah enggak, rasanya mencekam, bahkan lebih mencekam dari biasanya. Terus udah kayak gitu, besokannya itu saya mimpi lagi, saya perasaan kayak lagi di masjid. Wah kan bagus ya Ramadan di masjid. Ternyata saya ketipu, itu bukan masjid. Itu tempat ritual lagi yang banyak sosok-sosok berjubah hitam. Saya nggak ngerti apa, saya dikelilingin sama itu semua. Terus ada lilin-lilin lagi. Saya lari lagi karena wah ternyata ini bukan masjid. Saya kejebak, saya lari teh. Saya lari sampai ke karena dari masjid kan nggak pakai alas kaki ya. Saya udah nggak mikir di situ. Wah rasanya itu ya bangun-bangun ya sakitnya ya sama gitu. Oh berasa jadi. Berasa kalau setiap bangun kayak gitu berasa udah. Nah yang terakhir mimpi saya lupa yaitu hari Ramadan terakhir yang kedua apa ketiga saya lupa. Saya itu ketemu sama 2 orang gitu, dia bilang, kamu artis ya mbak? Enggak, saya bukan artis. Kamu artis, tanda tangan dong, tanda tangan. Enggak,
nggak mau tanda tangan, maksa, harus tanda tangan, ini ada ballpoint, tintanya merah. Saya disuruh tanda tangan, saya nggak mau. Enggak mau tanda tangan, pokoknya nggak mau tanda tangan. Enggak, pokoknya harus tanda tangan. Nggak mau. Jadi saya berantem gitu. Cewek terus yang nyuruh itu. gendernya cewek cowok sih teh, iya kayak gitu. Terus ayo tanda tangan, dia nggak, saya nggak mau. Terus akhirnya saya tanda tangan, tapi nggak tahu kenapa qadarullahnya ya, itu tintanya macet teh. Jadi ya udah saya gini, tapi nggak ada. Kamu tuh gimana sih kok tanda tangan aja nggak jelas? Ini ada satu pulpen lagi kan, ngeles kan saya. Ini nggak bisa dipakai, udah nggak usah tanda tangan. Terus dia bilang ini ada lagi, saya nggak mau. Saya udah mikir kok tintanya merah ya gitu. Terus dia bilang ya udah kamu tulis nama lengkap kamu, tanggal lahir kamu di sini. Kalau nggak mau tanda tangan, saya nggak mau. Wah, saya ditarik lagi. Saya udah, loh, kok ini jadi kayak gini lagi? Tapi qadarullahnya saya kebangun teh. Jadi nggak jadi aja pokoknya kebangun. Mimpi itu selesai, saya udah nggak pernah diganggu lagi semenjak terakhir saya mau tanda tangan itu. Saya cuman berasanya ketika saya bangun, kayaknya ada perjanjian yang harus saya gantiin deh. Kalau misalnya saya tanda tangan itu, saya jadi ibaratnya yang kesana. Tapi karena saya nggak mau, alhamdulillahnya saya masih dilindungin sama Allah, jadi nggak jadi. Udah kayak gitu, terus berkaitan papa itu mimpi juga teh. Jadi papa mimpi, papa juga. Iya, papa juga cerita kalau kerabat itu ada yang sakit memang. Nah, terus mimpi seperti itu ternyata papa itu sempat setelah saya mimpi perjanjian, beberapa hari setelahnya itu papa itu lagi tidur. Saya kan sama mama lagi ngobrol, terus ada papa di situ lagi tidur. Tiba-tiba papa itu manggil mama. Loh, kenapa Pak? Tadi mimpi kayak jatuh dari jurang terus rasanya mati. Makanya bangun mama, ini tuh masih hidup atau enggak? Rasanya kayak gitu. Istighfar kan kita gitu. Istighfar. Udah istighfar kayak gitu. Terus udah nggak mimpi lagi. Udah teh semua nggak ada gimana. Terus beberapa minggu kemudian saya itu kondangan sama teman saya. Saya kondangan. Kan ini namanya kondangan kan siap-siap gitu kan. Tapi saya dari pagi, dari bangun tidur saya tuh udah ngerasa gak enak. Kok kayak pusing tapi gak pusing. Kayak demam, sumeng gitu ya tapi enggak. Terus kayak panas belakang tapi enggak. Ini kenapa ya kok kayak gini. Sampai teman saya yang mau kan bareng ngampirin tuh tanya, gimana jadi enggak? Kalau enggak jadi ya udah kamu gak usah kondangan, aku aja yang kondangan. Terus nggak apa-apa, udah sekalian aja gitu kan mikirnya, karena abis itu mau pergi main kan, jadi kayak udah sekalian aja gitu mikirnya. Bener nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Terus berangkat teh, tetap saya berangkat berdua sama teman saya, tapi di situ saya udah pusing teh, pusing yang nggak ketulungan udah kayak gitu. Baru sampai di tempat kondangan teh. Sepatu saya itu kan hiasannya itu talinya ngilang, putusnya satu-satu teh. Saya ada lem kan, akhirnya saya lem, udah putus lagi yang satu, yang tadi udah bener putus yang satunya, udah tuh yang kiri ganti teh, yang kanan putus lagi satu, saya lem lagi. Ini kenapa? Jadi setiap jalan itu putus kayak gitu, udah putus lagi satu, lem lagi, udah dilem keempatnya, harusnya nggak copot kan teh, copot semua teh, empat-empatnya langsung. Jadi setelah 1, 2, 3, 4, 1, akhirnya empat-empatnya langsung copot. Terus nggak bisa saya pakai itu. Terus saya telepon mama, ini aku lagi kondangan, tolong kirimin sepatu karena nggak bisa jalan. Terus pas mau ambil kan kondangan kan kadang ambil makan gitu kan. Pas mau ambil makan, kebetulan saya tuh mau cek jam kan, ini jam berapa ya, nanti pulang jam berapa. Saya cek jam kan, jam tangan yang saya pakai ini jam tangan ini saya beli 2022 waktu saya ulang tahun. Saya pingin kan beli ini aja. Tepat di 2,5 tahun itu baterainya habis teh. Baterainya tuh habis, mati. Jadi saya mau lihat jam, loh nggak bisa, ternyata udah mati. Padahal kemarin saya kan habis ngecek, mau pergi kondangan kan, cek itu kan ada barang ini saya lihat masih nyala. Bahkan pagi tadi ketika baru sampai, pas sepatu saya copot itu belum mati, jamnya masih nyala. Ketika saya mau makan jamnya mati. Saya nggak ngerti ini kenapa. Udahlah biarin aja, tapi pusing tuh tetap terus. Akhirnya kan
saya pulang dulu karena kan mau main masa pakai baju kondangan kan gak enak. Terus akhirnya sama teman ya udah pulang ke rumah aku karena teman aku kan emang udah deket, jadi ya udah ganti di rumah aja di kamar, udah gitu lagi ngobrol-ngobrol. Mama cerita ternyata salah satu ada yang meninggal. Ya memang orang itu yang menghantui lah selama ini. Terus kan jadi apa ini ya maksudnya, tadi sepatu udah copot kan, katanya sepatu copot kayak ada yang mau kehilangan. Ya dan copotnya satu-satu, abis itu empat-empatnya copot. Terus jam tangan yang saya beli ketika saya ulang tahun itu mati hari itu, sampai saya akhirnya ke toko jam saya benerin, saya ganti baterai karena mati. Udah kayak gitu terus ya ini bener gak ya berhenti sampai sini gak ya, maksudnya kan tetap ada takut ya, karena kemarin aja kalau udah berhenti nanti gitu lagi pasti ada ketakutan, tapi ternyata memang udah berhenti. Tapi 2 hari setelah itu saya tuh mimpi saya lagi jalan di jalan raya, terus tiba-tiba saya tuh ada ngelihat berita ada seseorang meninggal dunia. Kok tiba-tiba baca berita gitu, headline news gitu, nggak ngerti juga maksudnya apa. Nah ketika saya nengok ke kiri, di situ ada sungai, terus perasaan saya tuh saya kayak ngeliat reka adegan proses meninggalnya. Saya lihat di situ ada orang duduk di penumpang, supirnya itu mukanya hitam, mobil, tapi masuk sungai itu kecil tapi langsung meninggal di tempat gitu. Dia disupirin sama supir yang bajunya itu hitam, celananya hitam, perasaan saya mukanya juga hitam, bahkan mobilnya tuh jeep, mobil hitam juga bentuknya seperti itu, dan dia langsung masuk ke sungai. Dan kalau di logika masuk sungai itu harusnya nggak meninggal karena itu sungai kecil, tapi meninggal. Terus ketika saya diliatin reka adegan itu, saya tiba-tiba kayak balik lagi baca berita lagi, jadi di mimpi kayak gitu. Setelah itu gangguan udah berhenti teh, karena memang setelah orangnya nggak ada, memang selesai. Tapi tidak berhenti di situ. Mereka maunya setiap ulang tahun kamu mati. Jadi di nisan kamu tulisannya lahir dan mati sama. Coba kelapanya udah dibuka belum? Coba deh, aku mau bukan ngetes, aku mau lihat energinya dia sebesar apa. Besar banget ini, udah kerasa. Buka. Udah senang, udah bahagia di sini ya.